Halo, salam sehat mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, saya mahasiswa Fakultas Filsafat Widya Mandala, Surabaya. Ya, pada hari ini saya bersama dengan Laurentius Dimas akan mempresentasikan tentang filsafat ketuhanan menurut Thomas Aquinas. Kurang lebihnya kami akan berbicara tentang bagaimana Thomas Aquinas menjelaskan tentang Tuhan. Nah, untuk itu, mari kita simak materinya berikut ini. Ya, penjelasan pertama saya akan menjelaskan tentang eksistensi Tuhan. Lalu kemudian kita masuk dalam pembahasan argumen tentang Thomas Aquinas mengenai 5 jalan pembuktian Tuhan dan tentang sifat-sifatnya. Yang pertama tentang esensi dan eksistensi. Esensi menunjuk pada ada hakikat sesuatu kan. Nah, eksistensi sendiri menunjuk pada kenyataan bahwa sesuatu itu ada. Lebih tepatnya eksistensi berarti cara beradanya sesuatu. Nah, menurut Thomas Aquinas, struktur ini bukan terletak pada makhluk yang memiliki badan atau jasmania saja. Nah, melainkan juga pada ciptaan lain seperti malaikat. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Pertanyaannya seperti itu. Hanya Tuhan yang tidak memiliki struktur, esensi, dan eksistensi seperti ada pada manusia. Ya, karena apa? Tuhan adalah actus murni atau actus purus. Artinya Tuhan tidak memiliki potensi seperti manusia. Tuhan adalah sempurna. Tuhan tidak berkembang dan tidak berubah. Nah, pada diri manusia terdapat suatu struktur, esensi, dan eksistensi. Nah, esensi manusia adalah bahwa ia adalah manusia, makhluk rohani, dan rasional. Eksistensi manusia adalah bahwa ia berpikir, merenung, mempertimbangkan, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan, dan lainnya. Nah, kalau manusia melakukan ini bereksistensi. Maksudnya, kalau manusia melakukan hal itu, ia akan dianggap bereksistensi. Hal-hal di atas adalah cara keberadaan manusia atau bereksistensinya. Nah, pada Tuhan, eksistensi dan esensi yang diterapkan dalam kehidupan manusia tidak tepat ditempatkan pada Tuhan. Tuhan adalah mengada atau esse, yakni pengada yang independen atau ipsum subsistens. Tuhan bereksistensi menurut kodratnya. Nah, maka Tuhan dihubungkan dengan esse yang sempurna dan tidak terhingga. Maka sifat-sifat itu dikenakan pada Tuhan. Tuhan bersifat sempurna dan tidak terbatas, dan Dia adalah sumber atau penyebab pertama dari segala aktivitas. Tuhan adalah mengada atau esse, yakni pengada yang independen, ipsum subsisten. Maka Tuhan bereksistensi menurut kodratnya. Tuhan dihubungkan dengan esse yang sempurna dan tidak terhingga, maka sifat-sifat itu dikenakan pada Tuhan. Tuhan bersifat sempurna dan tidak terbatas. Dia adalah sumber atau penyebab pertama dari segala aktivitas. Menurut Thomas Aquinas, pengetahuan tentang manusia sebagai makhluk jasmani adalah tentang hal yang berkaitan dengan alam indrawi. Ya, ia menolak pendapat Anselmus, yakni pembuktian Tuhan melalui bukti a priori, yakni Tuhan dapat ditemukan dalam pikiran saja. Pembuktian ini tidak berdasarkan pada pengalaman atau mendahului pengalaman indrawi. Nah, pembuktian ini dibedakan dari pembuktian a posteriori, pembuktian yang didasarkan atas pengalaman indrawi. Bukti tersebut bagi Thomas kurang meyakinkan. Bukti itu hanya menunjukkan bahwa Tuhan ada begitu saja tanpa ada penjelasan lain.
Dari sini Thomas ingin memberikan penjelasan yang lebih lengkap secara a posteriori berdasarkan atas data pengalaman yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pendekatan Thomas ini diyakini bahwa pengetahuan manusia harus mulai dari pengalaman tentang objek-objek indrawi. Maka karakteristik dari semua objek indrawi ialah eksistensinya disebabkan oleh sesuatu yang lain. Maka harus ada penyebab. Penyebab pertama itu adalah Tuhan. Nah, itu menurut Thomas Aquinas tentang keberadaan Tuhan. Nah, sebelum itu kita perdalam lagi melalui 5 jalan pembuktian dari Thomas. Lima jalan pembuktian tentang Tuhan, atau dalam bahasa Latin quinque viae. Jalan pertama, bukti berdasarkan gerak atau motus. Jalan pertama ini berdasarkan pada fakta adanya gerak di dunia jasmani. Menurut Thomas, semua gerak dan perubahan pasti terjadi karena ada sesuatu yang menggerakkan. Sesuatu yang menggerakkan ini pasti juga digerakkan oleh sesuatu yang lain. Dengan demikian, pasti ada penggerak yang tidak digerakkan yang lain. Misal, roller coaster yang ada di suatu wahana permainan mampu menggerakkan karena disebabkan oleh mesin penggerak roller coaster yang sedang aktif. Kemudian mesin itu menjadi aktif karena diaktifkan atau digerakkan oleh tangan seorang teknisi mesin. Tangan teknisi mesin ini digerakkan oleh kinerja otak dari seorang teknisi mesin, atau otak memerintah sistem syaraf yang ada di tangan untuk menggerakkan tangan. Jadi, kinerja otak seorang teknisi mesin menjadi sumber penggerak roller coaster tersebut. Akan tetapi, muncul pertanyaan, siapa yang menggerakkan hal tersebut? Jawabannya adalah bahwa manusia harus menerima bahwa ada penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh penggerak yang lain. Penggerak yang tidak digerakkan ini dapat disebut sebagai Tuhan. Inilah jalan pertama. Jalan kedua, bukti berdasarkan penyebab efisien, atau dalam bahasa Latin ex ratione causae efficiens. Jalan kedua berangkat dari sebab akibat. Dalam realitas ini, setiap sebab menghasilkan akibat. Misal, penyebab efisien dari sebuah patung adalah pemahat. Jika kita menyangkal aktivitas pemahat, maka tidak akan memperoleh patung sebagai efeknya. Orang tua si pemahat adalah penyebab efisien dari pemahat sendiri. Si penebang kayu adalah penyebab efisien dari kayu yang digunakan oleh si pemahat. Jadi, jika suatu sebab akibat muncul karena tidak disebabkan oleh sesuatu sebab, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Karena itu, setiap peristiwa menuntut adanya penyebab yang mendahuluinya. Oleh karena itu, penyebab utama dari segala yang terjadi itu tidak mungkin disebabkan oleh penyebab yang lain. Penyebab utama dan pertama itu bisa disebut sebagai Tuhan. Jalan ketiga, bukti berdasarkan kontingensi dan necesitas, atau ex possibili et necessario. Kita mengalami bahwa dalam alam semesta, sesuatu dapat ada dan tidak ada. Hal seperti ini dikatakan bersifat kontingen atau relatif dalam arti yang tidak harus selalu ada. Sesuatu dihasilkan dan bersifat terbatas. Misal, ada saatnya ketika sebatang pohon belum ada, tetapi kemudian ada atau tumbuh dan kelak lenyap. Segala sesuatu dapat pernah tidak ada dan akan ada pada suatu waktu tertentu.
dan akhirnya akan lenyap dari eksistensinya yang real. Oleh karena itu, apa yang ada dan tidak ada harus diadakan oleh sesuatu yang ada terlebih dahulu. Ada yang terdahulu ini harus selalu ada. Sesuatu yang harus ada itu sungguh-sungguh ada karena dirinya sendiri. Dengan demikian, sesuatu yang harus selalu ada itu merupakan sesuatu yang sifatnya mutlak dan tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang harus selalu ada itu disebut Tuhan. Karena menurut Thomas Aquinas, manusia dapat menemukan segala hal yang ada dan tiada di dunia ini, karena itu adalah Tuhan. Jalan keempat, bukti berdasarkan derajat kesempurnaan, atau dalam bahasa Latin, ex gradibus qui in rebus inveniutur. Jalan keempat, atau the most perfect being, atau ada yang sempurna, yakni didasari oleh adanya derajat kesempurnaan. Dalam pengalaman kita menemukan adanya hal yang kita sebut kurang baik, kurang benar, kurang mulia, dan yang lain disebut lebih baik, lebih benar, dan lebih mulia. Maksud dari yang lebih baik, lebih mulia, dan benar, misalnya, api adalah panas maksimum generik bagi semua yang panas. Menurut Thomas, pasti ada suatu realitas yang paling sempurna, melebihi semua kesempurnaan dari semua genus. Mengatasi semua kesempurnaan generik, terdapat kesempurnaan maksimum yang adalah sumber dari segala kebaikan dan setiap kesempurnaan. Itu adalah Tuhan. Jalan kelima, bukti berdasarkan ketertiban alam semesta, atau dalam bahasa Latin, ex gubernatione rerum. Jalan kelima ini didasari oleh adanya keteraturan alam. Segala sesuatu memiliki tujuan akhir dari pertumbuhan, gerak, dan dinamika sebagai yang ada. Keberadaannya mengarah pada suatu tujuan akhir menuju pada sesuatu, baik dalam dirinya maupun bagi sesuatu yang lain. Kita mengalami bahwa segala sesuatu yang menjadi bagian dari alam atau bagian dari tubuh manusia yang memiliki intelijensi, ada dan beraktivitas sesuai dengan ketertiban tertentu untuk mencapai tujuan atau fungsi tertentu. Benda-benda bereksistensi tidak secara kebetulan, melainkan karena ketertiban yang direncanakan. Kemudian pada organ-organ yang tidak intelijensi, seperti tangan, kaki, tidak menjalankan dengan fungsinya jika tidak diarahkan oleh sesuatu yang lain yang memiliki intelijensi. Misal, anak panah perlu diarahkan oleh si pemanah yang memegang busur untuk dapat mencapai targetnya. Nah, Thomas menyimpulkan bahwa mesti terdapat sesuatu eksisten intelijen yang darinya segala sesuatu yang alamiah diarahkan secara tertib menuju suatu tujuan eksisten yang dimaksudkan ini adalah Tuhan. Itulah jalan kelima. Thomas Aquinas yakin dengan argumennya dalam membuktikan eksistensi Tuhan. Pemikiran Thomas ini tidak hanya mengadopsi saja pemikiran dari Aristoteles, melainkan ia mengembangkan dengan konteks iman Kristiani, yakni Thomas mampu menjelaskan eksistensi Tuhan melalui akal budi dan atau disebut filsafat. Nah, sesudah kita membuktikan 5 jalan tersebut, Thomas Aquinas masih berusaha untuk menjelaskan tentang Tuhan. Ya, salah satunya melalui sifat-sifat tentang Tuhan, yakni yang akan dijelaskan oleh Laurentius Dimas. Silakan Dimas untuk mempresentasikan sifat-sifat Allah. Saya akan menjelaskan mengenai triplex-via oleh Thomas Aquinas. Telah menjadi tantangan bagi filsafat barat sejak awal mengenai bagaimana berbicara tentang yang supernatural. Ketika Thales menyatakan bahwa segala sesuatu penuh dengan dewa. Masalahnya adalah untuk memahami yang ilahi, membedakannya dari yang alami, dan entah bagaimana menggambarkannya dalam satu-satunya istilah yang tersedia, yaitu istilah alam.
Salah satu tugas fundamental teologi filosofis adalah menjelaskan bagaimana mungkin berbicara secara jelas tentang Tuhan yang menurut definisi sifatnya berada di luar kognisi manusia. Tidaklah mengherankan bahwa manusia membentuk citra para dewa dalam rupa mereka sendiri. Aristoteles mengamati bahwa sebagaimana manusia membayangkan para dewa dalam bentuk manusia, demikian juga mereka mengira cara hidup mereka, yaitu para dewa, seperti mereka sendiri. Ia merujuk pada tradisi awal yang mengidentifikasi benda-benda langit sebagai dewa dan mencatat secara signifikan bahwa untuk meyakinkan massa, mitologi kemudian menggambarkan dewa-dewa ini dalam bentuk manusia atau hewan. Masalah penggambaran dewa dalam bentuk manusia adalah antropomorfisme yang akan mengambil rupa manusia sebagai realitas ilahi. Oleh karena itu, tantangannya adalah mendamaikan kesamaan makhluk ciptaan dengan Tuhan dengan jarak tak terhingga yang memisahkan mereka. Perbedaan ini yang harus diatasi menunjukkan aksioma yang mendasari dan pemersatu bahwa kesempurnaan yang dicontohkan pada makhluk ciptaan hadir secara tak terbatas dan menonjol dalam penciptanya. Unsur-unsur kesamaan, perbedaan, dan keunggulan tak terbatas ini mengarah pada apa yang disebut dengan triplexia, berdasarkan kemiripan positif makhluk ciptaan dengan Tuhan, kekurangan kemiripan ini, dan transendensi yang unggul dan kesempurnaan Tuhan melalui ciptaan. Thomas Aquinas mengajarkan bahwa manusia juga bisa mengetahui sedikit sifat-sifat Tuhan. Ajaran ini didasarkan pada analogia entis, yaitu ajaran mengenai ada sekaligus kesamaan dan perbedaan antara cara berada Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Berdasarkan analogia entis ini, Thomas Aquinas menggambarkan 3 jalan yang harus dilalui untuk mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Yang pertama yaitu via affirmativa. Segala yang bersifat baik dan positif pada makhluk ciptaan dapat dikenakan juga pada Tuhan. Misalnya yaitu manusia itu baik, maka Tuhan juga baik. Kemudian jalan kedua yaitu via negativa. Berkebalikan dengan via affirmativa, segala yang ada pada makhluk ciptaan tidak ditemukan pada Tuhan dengan cara yang sama. Misalnya Tuhan itu baik, tetapi kebaikan yang terdapat padanya berbeda dengan ciri baik yang kita nyatakan. Kemudian jalan ketiga yaitu via eminentia. Sedikit mirip dengan via affirmativa, segala yang bersifat baik dan positif pada makhluk ciptaan terdapat pula pada Tuhan dengan cara yang jauh melebihi makhluk ciptaan. Misalnya, manusia itu baik, maka Tuhan itu jauh lebih baik daripada. Jadi kesimpulannya adalah, bagi Thomas Aquinas, validitas dari semua istilah yang kita gunakan mengenai Tuhan didasarkan terutama pada hubungan kausalitas yang dilihat melalui refleksi atas realitas yang terbatas. Kedua, perlu dibedakan antara kesempurnaan dalam diri kita sendiri dan cara kita menandakannya. Kesempurnaan sesuai digunakan bagi Tuhan. Pengetahuan dan sikap kita dalam menandakannya sesuai untuk makhluk ciptaan. Konsep dan penamaan berasal dari pengalaman kita tentang hal-hal terbatas. Mereka dialihkan dan dirujuk pada Tuhan secara analogis, menandakan bahwa Dia berkuasa dalam tingkatan yang jauh lebih tinggi dari kesempurnaan yang tampak bagi makhluk ciptaan. Kesempurnaan yang dinikmati manusia adalah partisipasi terbatas yang ada dalam keberadaan Tuhan, yang menyatukan semua kesempurnaan dalam tindakan makhluk yang tak terbatas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Jika ada salah kata dalam mempresentasikan materi tersebut, kami mohon maaf, dan dalam pertemuan ini mari kita berdiskusi bersama, kita belajar tentang Thomas Aquinas mengenai keberadaan Tuhan. Mari kita berdiskusi bersama.